Andini, aku akan menunggumu di sini. Sebentar lagi bulan purnama akan tiba. Aku tidak sabar bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu, Andini. Ternyata dugaanku benar. Kamu berada di sini, Pak. Biarta. Kenapa Dipangga? Kamu kaget melihatku masih hidup? Bocah ingusan seperti kamu tidak akan bisa membunuh. Dimas. Kurang ajar. Cuma saja kalian lari dariku. Karena nyawa kalian ada dalam genggamanku. Kang Mas tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Dimas. Terima kasih karena kamu telah datang dan menolongku. Dimas, maafkan aku. Selama ini aku telah membuat kamu begitu menderita. Bahkan aku hampir menikah dengan Rati, Dimas. Sudahlah Kang Mas. Itu hanya masa lalu. Lupakan saja. Lalu bagaimana sekarang? Apa kamu sudah menikah dengan Rati? Belum. Ada apa lagi, Dimas? Kenapa kamu tidak menikah dengan Rati? Kalian saling mencintai. Memang. Tapi kali ini ada hal penting yang harus aku lakukan sebelum aku menikah, yaitu Biakta. Dia ancaman terbesar untuk Manguntur dan Kurawan. Bukan hanya itu, dia juga sudah melukai Bopo. Apa? Biakta sudah melukai Bopo. Aku akan balas perbuatannya. Jangan, Kang Mas. Saat ini, kita bukan tandingannya. Kita bisa mati sia-sia. Sebaiknya, kita kembali ke rumah dan pikirkan baik-baik bagaimana caranya untuk melawannya. Di mana Bopo, Dimas? Mungkin saat ini, Bopo masih ada di Istana Manguntur dan sedang diobati, Kang Mas. Sebaiknya, Kang Mas istirahat agar luka Kang Mas cepat sembuh. Aku tidak menyangka Biakta masih hidup. Aku berani bersumpah, Dimas. Aku sudah membunuh berdebah Biakta. Bahkan mayatnya aku buang ke jurang. Tapi mengapa? Mengapa dia bisa kembali tanpa luka sedikit pun? Biakta sangat licik, Kang Mas. Dia bisa saja berpura-pura mati untuk membuat lawannya lengah dan menyerang kembali. Kalau Biakta menggunakan taktik, kita juga harus menggunakan taktik untuk mengalahkannya. Kita tidak boleh kalah oleh orang sejahat Biakta. Iya, Kang Mas. Jadi sebaiknya kita harus mencari cara untuk melumpuhkan Biakta. Hanya
Jangan bergerak, atau aku akan menggorok lehermu. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Ani Putri! Ani Putri! Ani Putri! Jangan bergerak, atau aku akan menggorok lehermu. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Bagus. Ternyata kamu mengerti dengan yang kumaksud. Sekarang dengar baik-baik. Urungkan niatmu untuk menikah dengan Kamandanu. Kalau tidak, kamu dan keluargamu serta keturunanmu akan mati di tanganku. Mengerti? Aku tidak mau kalian menjadi penghalangku. Bagaimanapun, tahta Manguntur ini hanya menjadi milikku. Paham kamu? Jangan harap kamu bisa membunuhku dan keturunan. Karena akulah yang akan membunuhmu lebih dahulu. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Ingat kata-kataku tadi. Aku bisa datang kapanpun aku mau. Aku akan membunuhmu. Kenapa? Ada apa ini? Biakta yang barusan dia kesini dan dia menyerangku. Lapor kami. Semua prajurit bergerak pingsan karena dihajar oleh Kanjeng Biakta. Prajurit, perketat penjagaan. Kalau perlu, tambah pasukan untuk berjaga-jaga di sekeliling istana, terutama kamar cucuku. Karena Biakta bisa sewaktu-waktu datang menyelinap di istana ini dan mengancam nyawa cucuku. Kalian mengerti? Ada apa ini? Kenapa banyak sekali prajurit yang berjaga-jaga di tempat ini? Tunggu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada penyusup masuk dan mau membunuh Kanjeng Putri. Rati. Pandawa. Maaf Kanjeng, jika hamba tidak sopan langsung menerobos ke tempat ini. Hamba dengar ada penyusup yang ingin membunuh Rati. Apa itu benar Kanjeng? Betul. Lalu siapa orangnya? Biakta. Rupanya dia. Pantas saja. Dia berani masuk ke dalam istana dan ingin membunuh Rati. Tapi Pandawa, bukankah Dwi Pangga telah berhasil membunuh Biakta? Kenapa sekarang dia berkeliaran dan melakukan kejahatan? Iya Kanjeng. Memang Kamas Dwi Pangga sudah membuangnya ke dalam jurang. Tapi rupanya dia masih selamat. Tadi hamba dan Kamas Dwi Pangga
sempat bertarung dengannya. Tapi sayangnya, dia berhasil mengalahkan kami. Kalau begitu, Byakta tidak bisa dianggap enteng. Guru, perintahkan seluruh pasukan supaya siap siaga kalau Byakta kembali menyerang kita. Daulat Kanjeng. Ampun Kanjeng. Bagaimana dengan keadaan Rati? Apa dia baik-baik saja? Bagaimana kalau ternyata Byakta benar-benar melaksanakan ancamannya? Apa yang harus aku lakukan? Jagat Dewa Batara, seandainya saja Bandawa tadi ada di sini, aku tidak perlu berhadapan dengan Byakta. Dia pasti akan melindungi aku. Siapa? Ini aku Bandawa, Rati. Bandawa, silakan masuk. Bandawa, aku senang sekali kamu sudah kembali sekarang. Tadinya aku sangat takut. Maafkan aku, Rati. Tidak seharusnya aku meninggalkanmu. Maafkan aku. Bagaimana kalau ternyata Byakta benar-benar melaksanakan ancamannya? Apa yang harus aku lakukan? Jagat Dewa Batara, seandainya saja Bandawa tadi ada di sini, aku tidak perlu berhadapan dengan Byakta. Dia pasti akan melindungi aku. Siapa? Ini aku Bandawa, Rati. Bandawa, silakan masuk. Bandawa, aku senang sekali kamu sudah kembali sekarang. Tadinya aku sangat takut. Maafkan aku, Rati. Tidak seharusnya aku meninggalkanmu. Maafkan aku. Apa dia sempat melukai? Tidak, Bandawa. Aku berhasil melawannya sebelum dia menyakiti. Syukurlah. Tapi Rati, sebaiknya kamu hati-hati. Aku dan Kang Mas Bibangka sudah bertarung dengannya. Tapi ternyata dia sangat hebat. Sangat sulit sekali mengalahkannya. Aku minta padamu, tolongan jangan jauh-jauh dariku. Aku akan berusaha melindungimu, Rati. Haruskah aku menceritakan ancaman Byakta pada Bandawa? Tapi, bagaimana kalau Bandawa khawatir dan membatalkan rencana pernikahan ini demi melindungiku? Semua berjalan sesuai rencanaku. Aku yakin orang-orang di Manguntur tidak akan bisa tenang. Pasti mereka akan merasa ketakutan. Apa katamu? Byakta masih hidup dan muncul lagi lalu membuat kekacauan di Manguntur. Benar, Kanjeng. Kacau kalau begitu. Aku harus memberitahu Respati tentang hal ini. Respati! Respati! Cepat buka pintunya, Respati! Respati! Kenapa tidak ada sahutan dari Respati? Apa dia tidak ada di kamarnya? Respati! Respati! Cepat buka pintunya, Respati! Respati! Kenapa tidak ada sahutan dari Respati? Apa dia tidak ada di kamarnya?
Dari mana saja kamu, Respati? Kenapa pintunya tidak juga segera dibuka? Maafkan aku, Romo. Aku tidur terlalu pulas, sehingga aku tidak mendengar Romo. Ada apa, Romo? Baru saja Romo mendapat laporan kalau Biakta masih hidup dan dia menyerang Narirati. Biakta masih hidup. Lalu bagaimana keadaan putriku, Romo? Itulah. Sampai sekarang Romo belum mendapat kabar yang jelas tentang keadaannya. Kalau begitu, aku akan membangun Romo. Aku akan melihat keadaan putriku. Benar. Pergilah, Respati. Jangan biarkan dia menyakiti cucuku. Baiklah, Romo. Akhirnya Kisanak sadar juga. Siapa kamu? Di mana aku ini? Apa Kisanak lupa dengan kejadian yang menimpa diri Kisanak? Percuma saja, Respati. Percuma. Kamu tidak akan bisa menyentuh aku. Karena aku sudah memagarimu. Lepaskan aku. Bipangga, aku ini Respati yang asli. Kamu jangan percaya sama Biakta. Aku selama ini disekap oleh Dewi Sambi. Aku tidak mungkin kemana-mana, apalagi membunuh Arya Kamandanu. Cukup! Jangan membual lagi kamu, Biakta. Kamu tidak akan bisa menipuku. Kamu harus merasakan penderitaan yang dirasakan oleh adikku. Cepat buang dia ke jurang. Baik. Aku adalah tabib yang menolong Kisanak. Sekarang Kisanak ada di rumahku. Beberapa waktu ini Kisanak tidak sadarkan diri. Aku hampir cemas melihat Kisanak. Tapi untunglah Kisanak sudah sadar kembali. Terima kasih sekali, tabib. Terima kasih kamu telah menolongku. Aku tidak akan melupakan. Kisanak tidak usah sungkan. Sesama manusia, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Oh ya, kalau boleh tahu, siapakah nama Kisanak ini? Aku tidak bisa memberitahukan namaku pada siapapun sekarang ini. Aku takut Biakta pasti akan menemukanku. Kalau memang Kisanak tidak mau memberitahu, tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksa. Oh ya, aku cuma mau ngasih tahu Kisanak saja. Luka-luka dalam Kisanak derita sudah hampir sembuh. Aku rasa dalam sepekan ini luka-luka itu benar-benar akan pulih kembali. Benarkah? Benar, Kisanak. Berarti aku bisa segera kembali ke Kurawan dan membongkar penyangaran Biakta. Selain itu, aku juga bisa segera mencari dan menemukan Padmini istriku. Semoga saja aku tidak terlambat menemukannya. Aku sungguh merindukannya. Begitu juga dengan Narirati putriku. Berarti aku bisa segera kembali ke Kurawan dan membongkar penyangaran Biakta. Selain itu, aku juga bisa segera mencari dan menemukan Padmini istriku. Semoga saja aku tidak terlambat menemukannya. Aku sungguh merindukannya. Begitu juga dengan Narirati putriku. Rati? Romo, kenapa kesini? Romo sudah mendengar semuanya, Rati. Bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Romo. Romo tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau begitu, Rati. Tapi saat ini Romo akan memutuskan tinggal di Manguntur untuk menemani dan menjagamu, Rati. Ampun, Kanjeng. Kanjeng tenang saja. Biar hamba yang menjaga Rati. Sebaiknya Kanjeng istirahat saja. Tapi Apa yang dikatakan Bandawa tadi benar, Romo?
Romo tidak perlu cemas. Lagi pula sekarang Eyang sudah menyuruh para prajurit untuk berjaga-jaga di luar dan memperketat penjagaan. Jadi, aku akan baik-baik saja sekarang. Kamu yakin? Baiklah, Kamandanu. Sekarang ini keselamatan Narirati kupercayakan kepadamu. Jaga dia. Baik, Kanjeng. Apa sebaiknya aku ceritakan masalah ancaman Byakta itu ke Romo ya? Romo, tunggu dulu Romo. Aku mau bicara. Rati? Ada apa, Rati? Rati, kenapa kamu diam? Sekarang bicaralah. Sebenarnya apa yang ingin kamu utarakan dengan Romo? Sebenarnya Romo, waktu Byakta menyerangku, dia mengatakan sesuatu. Dia mengancam untuk membunuhku dan seluruh keturunanku nanti jika aku tetap menikah dengan Bandawa. Inilah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Aku harus bisa berperan ganda sebagai Byakta dan Respati. Kurang ajar sekali Byakta. Dia sungguh berani mengancammu seperti itu, Rati. Dengarkan Romo baik-baik. Kamu sangat mencintai Kamandanu, kan? Kalau begitu, apapun yang terjadi, Rati, kamu harus tetap menikah dengan Kamandanu. Jangan pedulikan ancaman Byakta. Karena Romo yakin, Kamandanu pasti akan melindungimu mati-matian dari Byakta. Bulatkan tekadmu, Rati. Romo dan Kamandanu akan selalu melindungimu. Usahaku untuk mengacaukan pikiran Rati sepertinya telah membuahkan hasil. Inilah yang aku mau. Membuat dia jadi bingung dan terus menunda pernikahannya dengan Bandawa.